Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Sudah cukup lama ya saya tidak membuat konten di channel Dunia Statistika ya. Ya karena ada beberapa kesibukan ya yang tidak dapat ditinggalkan ya. Nah, jadi di video kali ini teman-teman saya akan membuat konten itu mengenai tabulasi data dan bagaimana cara kita menginterpretasi data. Nah, kebetulan ya saya baru saja mengolah data klien saya, tapi di sini saya tidak bermaksud untuk membocorkan data klien saya, tapi di sini saya akan mensensor gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan detail mengenai data apa, tapi di sini saya akan lebih fokus bagaimana cara membuat tabulasi dari data klien saya, kemudian bagaimana cara melakukan interpretasi data setelah datanya saya olah begitu ya. Nah, bagaimana caranya ya, jangan bertele-tele lagi gitu ya, kita langsung saja ke laptop ya, bagaimana cara melakukan tabulasi data. Oke teman-teman, nah ini adalah data yang saya bilang tadi yang sudah saya sensor ya, jadi teman-teman nggak tahu ini data apa gitu ya, nggak tahu ini data apa ya. Jadi ini ya, dia menyusun datanya seperti ini ya, ada N1U1, N1U2, N1U3, N1U4, kemudian ini adalah data yang dia ukur yaitu berat gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mempermudah tenaga analis seperti saya dalam mengolah data ya, sebaiknya teman-teman itu mengirimkan datanya yang sudah ditabulasi ya. Nah, gampang cara mentabulasi. Pertama teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Pertama bikin perlakuan, kemudian bikin ulangan ya. Ulangannya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bikin ulangannya, kemudian kasih keterangan ya di sini ulangan gitu ya. Ulangan. Nah, kemudian di sini baru perlakuannya. Perlakuannya ada N1, N2, N2, N3, N4, N5, N6 ya. Kemudian ini bikin total gitu. Nah, baru teman-teman pindahkan yang ulangan 1, pindahkan di ulangan 1 ya. Ulangan 2 juga di yang ulangan 2. Ulangan 3 di ulangan 3, kemudian ulangan 4 di ulangan 4 ya. Nah teman-teman rapikan ya datanya ya. Komanya mungkin biar seragam dibikin 2 angka di belakang koma gitu ya. Nah, kalau misalnya sempat hitung totalnya ke bawah gitu ya. Ya sebenarnya kalaupun tidak mau ya membuat totalnya nggak apa-apa, yang penting yang paling intinya tadi tabulasi datanya tadi ya, yang mulai dari perlakuan dan ulangannya itu yang paling penting. Ini juga sama ya, kalau memang sempat bikin totalnya gitu ya. Nah, bikin total. Nah ya, nah teman-teman ya, jadi ini adalah tabulasi data ya. Nah, inilah disebut dengan tabulasi data ya. Nah, mungkin di sini kalau mau lebih rapi lagi dibikin warnanya mungkin hijau gitu ya. Perlakuannya juga mungkin warnanya hijau juga gitu ya. Nah, teman-teman ya, nah selain bentuk seperti ini, bisa nggak Pak bentuknya tidak baku seperti yang saya bikin? Bisa ya, misalnya teman-teman mau bikin ulangannya yang ke bawah, nggak masalah ya, ulangannya ke bawah, perlakuannya yang ke samping gitu ya. N1, N2, N2, N3, N4, N5, N6 gitu ya. Ulangannya ini 1, 2, 3, 4. Istilahnya di penyusunannya terbalik gitu ya. Tidak masalah ya. Ini juga bisa ya. Nah, ini perlakuan, ini ulangan ya. Udah, berarti teman-teman ditranspos saja gitu ya.
di copy, ini di transpose ya. Ini juga di copy, di transpose. Ini di copy, di transpose, di copy, ini di transpose. Ya, teman-teman bikin total gitu ya. Sama seperti tadi ya. Bikin total. Ya. Oke ya. Bikin lagi total. Oke. Bikin 2 angka di belakang koma gitu ya. Oke, kemudian dirapikan gitu ya. Oke, dirapikan. Yang bagian perlakuannya kalau teman-teman mau kasih apa, warna biar lebih gampang lagi ya, teman-teman kasih warna ya. Nah, gitu ya. Nah, ini disebut dengan tabulasi data, teman-teman ya. Nah, apa sih tujuannya tabulasi data? Itu akan mempermudah orang ya atau tenaga analis untuk memahami datanya, teman-teman. Kalau data yang dikirim itu kan susah dipahami atau belum ditabulasi, akhirnya apa? Akhirnya proses analisa datanya akan memerlukan waktu yang lebih lama ya. Ya seharusnya misalnya teman-teman bisa membahas secepatnya, misalnya harusnya dalam 2 hari sudah bisa membahas, tapi karena datanya tidak ditabulasi akhirnya molor begitu ya. Bisa jadi lebih dari 2 hari, jadi 3-4 hari, karena memang tabulasi data ini membutuhkan waktu juga ya, itu ya teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya dengan saya, Pak, kalau saya punya pengamatan tinggi tanaman, oke, parameter tinggi tanaman Pak, tapi pengamatannya ada tinggi tanaman 2 minggu setelah tanam, tinggi tanaman 3 minggu setelah tanam, tinggi tanaman 4 minggu setelah tanam. Apakah hitungannya tetap satu parameter? Tidak ya. Jadi kalau tinggi tanaman tapi ada pengamatan 1 MST, 2 MST, 3 MST, 4 MST, setiap pengamatan itu akan menjadi satu tabulasi data ya. Dan satu tabulasi data ini hitungannya adalah satu parameter. Karena dari tiap tabulasi data itu akan dianalisis menjadi analisis varian atau ANOVA beserta dengan uji lanjutnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau setelah diolah itu kita akan membahas yang namanya interpretasi data ya. Nah ya, nah ini saya tunjukkan ini ya hasil olah data klien saya ya. Nah, interpretasi data itu apa ya? Jadi interpretasi data itu adalah dia itu panduan gitu ya, bagaimana cara kita menyimpulkan ya atau membaca hasil dari olah data itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana cara membaca perlakuan itu berbeda nyata, sangat berbeda nyata, tidak berbeda nyata gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara kita membaca dari simbol ya, simbol dari hasil uji lanjut begitu ya. Nah, jadi interpretasi data itu secara ringkas ya mendeskripsikan bagaimana maksud dari hasil data yang telah diolah. Karena ya kalau misalnya hasilnya hanya diberikan dalam bentuk ANOVA saja, tidak semua orang paham gitu ya. Oh, ternyata F hitung harus dibandingkan dengan F5%, F1% gitu ya. Nah, untuk interpretasi data ini memang sudah include di olah data gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman itu olah datanya sangat minimalis begitu ya. Artinya apa? Akhirnya rugi si analisnya itu untuk mengincludekan interpretasi data. Jadi itulah mengapa kalau olah data di saya pertimbangan juga kalau olah datanya itu kurang dari 2 parameter gitu, hanya 1 parameter atau sangat minim lah istilahnya ya sudah saya tidak memberikan interpretasi data karena memang biaya yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan tingkat kesulitan atau banyaknya pekerjaan gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga pertimbangan juga kalau mau olah data gitu ya,
ya pertimbangkan juga waktu yang diluangkan oleh analis dalam mengolah data. Walaupun memang kalau dilihat murah ya 50.000 per parameter, tapi jangan juga teman-teman mengujinya hanya satu parameter aja gitu ya kan, kasihan. Karena walaupun satu parameter, karena menghitung rumus yang awalnya itu yang perlu mikir gitu ya. Kalau untuk parameter kedua ketiga mungkin tidak sesulit parameter pertama. Jadi kalau ada klien yang hanya minta satu parameter, ya sudah, lebih baik tidak gitu ya, saya tolak saja, ya sudahlah, tidak usah. Artinya tidak bisa menghargai waktu yang diluangkan oleh tenaga analis. Jadi teman-teman juga pikirkan juga di situ ya. Jadi analis itu pertama sudah harus mentabulasi data. Kalau datanya tidak tertabulasi, harus menghitung juga, kemudian harus menginterpretasi data, kemudian menjawab pertanyaan juga. Jadi kalau minim sekali gitu kan, kayak aduh deh, saya pengen membayar dengan semurah-murahnya gitu, gimana caranya gitu ya. Ya kasihan atau pikirkan dari tenaga analis itu sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu ya konten singkat ya dari saya mengenai tabulasi data ya. Nah, mungkin ada ketinggalan ya, saya akan menjelaskan itu bagaimana cara membaca dari simbol. Ini masih banyak keliru ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah dapat perlakuan ya, kemudian udah dapat simbolnya, artinya begini teman-teman, kalau perlakuannya itu dia punya simbol yang sama, misalnya ini A dengan AB ya. Ini kan sama ya, sama-sama punya A, artinya dia tidak berbeda nyata. Artinya N1 dengan N2 tidak berbeda nyata. Kemudian AB dengan B, AB dengan B juga sama-sama punya B, artinya AB dengan B tidak berbeda nyata. Kalau A dengan B itu berbeda nyata karena tidak ada simbol yang sama ya. Kemudian yang ini C dengan C juga tidak berbeda nyata, tapi C dengan D itu berbeda nyata. Nah, kalau misalnya gini, apa sih Pak fungsinya kita tahu dia berbeda nyata atau tidak? Gini, misalnya teman-teman ingin membanding ya, di perlakuan teman-teman itu ada kontrol ya gitu ya. Misalnya N1 ini kontrol ya, N2 ini perlakuan misalnya ya. Kontrol ini kan tidak dikasih apa-apa ya, sedangkan perlakuan ini pasti dikasih hal yang berbeda ya. Secara biaya mungkin akan lebih tinggi dibanding N1. Kemudian setelah diuji tidak berbeda nyata gitu ya antara kontrol dengan perlakuan N2 misalnya. Sekarang pertanyaannya, perlakuan terbaik yang mana? Ya perlakuan terbaik yang pasti kontrol, karena dia dengan biaya yang lebih murah gitu ya, dengan bahan yang lebih minim, lebih sedikit, dia tidak berbeda nyata dengan yang telah diberi perlakuan. Sama misalnya kalau teman-teman penelitian pupuk nih ya, ada kontrol tanpa menggunakan pupuk, misalnya ada yang menggunakan pupuk 1 kg gitu ya per meter persegi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang terbaik? Ya yang kontrol, yang tidak pakai pupuk, karena dengan tidak pakai pupuk dia memberikan respon yang sama ya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk video kali ini ya. Mohon maaf, ini kamera saya kok tiba-tiba dia mati ya. Oke, tidak apa ya. Mungkin itu dulu untuk konten kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.